Shalom, salam sehat. Kembali lagi kita dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari, memberikan kami kesehatan dan juga memberikan kami berkat. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga firman yang kami dengarkan dapat tertanam di hidup kami dan juga dapat kami praktekkan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Judul firman, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Ya, jadi tema yang bisa diambil dari pembacaan ini adalah pelaku atau hanya sekedar pendengar saja. Kita sering mendengar banyak orang berkata, kalau cuma ngomong sih semua orang pasti bisa, coba disuruh lakukan, gak mudah. Ya, jadi maksudnya ini adalah kita lebih sering menghakimi, mengoreksi, mengomentari orang lain dibandingkan memberi teladan baik kepada mereka. Padahal di dalam kekristenan membuktikan bukti nyata bukan hanya sekedar teori saja. Ya, Kristen adalah garam dan terang dunia. Artinya kita harus berdampak baik kepada orang lain. Satu perbuatan jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata. Kita sebagai orang percaya seringkali dihadapkan pada tantangan dunia, yaitu membuktikan firman Tuhan secara nyata, bukan hanya sekedar fasih dalam mengucapkan firman. Ya, dalam pembacaan kita yang ayat ke-22, Tuhan Yesus berkata, kita harus menjadi pelaku firman bukan hanya sekedar pendengar saja. Dan Yakobus juga berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Itulah iman yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-19, Alkitab mengatakan, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih cepat berbicara tapi lambat dalam mendengar, atau mulut aktif, telinga pasif. Padahal dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Banyak dari kita aktif dalam perkumpulan ibadah, ibadah minggu, dan ibadah lainnya. Tetapi mengapa kita tidak bertumbuh dan tetap saja tidak mengalami perubahan? Ya, itu karena kita hanya sebatas mendengar. Mendengar firman Tuhan itu sangat penting, tapi harus disertai dengan perbuatan baik. Mendengar firman Tuhan itu baik,
tetapi kita juga harus menyertai dengan perbuatan dari firman yang telah kita dengarkan itu. Selanjutnya, mengapa banyak orang Kristen gagal menaati firman Tuhan? Yaitu karena kita berpikir mendengar sama halnya dengan melakukan. Padahal kita bukan hanya dengar, tetapi juga harus menaati firman Tuhan. Jadi yang dimau Tuhan dari pembacaan kita kali ini adalah mendengar janganlah hanya dengan telinga, kemudian diproses oleh otak, tetapi biarlah sampai ke dalam hati, lalu direnungkan dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ya, inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Semoga kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan dapat tertanam di hati kami dan kami dapat praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi. Semoga kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pandemi ini segera berakhir dan kami dapat melaksanakan kembali aktivitas kami seperti biasanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami dan juga menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku lewat perkataan ataupun perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Dalam setiap peristiwa yang ku alami, ajarku menyadari bahwa Kau selalu sertaku. Sebab semua tetap ada dalam rencana-Mu, hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku.
Yesusku, rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan-Mu. Yesusku, rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Melakukan